Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alhimna ilman faqih bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ke-8 bulan Ramadan. Kita kembali berkumpul di Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada sore hari ini akan mendapatkan banyak rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita juga haturkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada semua keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah, kita akan pada sore hari ini akan membahas mengenai keutamaan bulan Ramadan yang kita ambil dalam kitab yang sudah pernah kita baca, yaitu An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Banyak daripada pendahulu kita, daripada salafun salihun setelah zamannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mereka apabila menjelang Ramadan sampai masuk bulan Ramadan membaca dari kitab An-Nasaihud Diniyah ini di Kitabus Shiyam atau kitab yang membahas puasa. Maka kita tafaulan, kita mengikuti mereka, ya semoga kita akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan daripada barokah, daripada asrar, daripada keutamaan-keutamaan. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa a'lamu ma'asyiral ikhwan yassarana Allah wa iyyakum lil yusra wa jannibna al-usra wa ghafara lana fil akhirati wal ula. Anna syahra Ramadhan syahrun 'azimul qadr wal manzilati 'inda Allah wa 'inda rasulih wa huwa sayyidus syuhur. Faradallahu siyamahu 'alal muslimina wa katabahu 'alaihim. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketahuilah bahwa wahai segenap saudara-saudaraku, kata Habib Abdullah, yassarallahu wa iyyakum lil yusra, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menggapai kemudahan-kemudahan. Wa jannibnal usra, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kesulitan. Wa ghafara lana fil akhirati wal ula, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di dunia maupun di akhirat. Anna syahra Ramadhan syahrun 'azimul qadar wal manzilah 'inda Allah wa 'inda rasulih. Bahwasanya, ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang kedudukannya sangat besar, sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Wa huwa sayyidus syuhur. Bulan Ramadan adalah pemimpin dari semua bulan. Dari segenap bulan, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai semuanya
Pemimpinnya adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan banyak sekali pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, khususnya umat Nabi Muhammad, berupa rahmat, berupa maghfirah. Bahkan ya nanti juga di dalam hadis yang akan kita bahas selanjutnya banyak sekali mengenai keutamaan Ramadan itu sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa di bulan Ramadan itu bagi orang-orang muslimin. Ya, Allah wajibkan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi umat sebelum kita juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka berpuasa. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh, kemudian sampai kepada Nabi Musa, beliau berpuasa 40 hari. Kemudian juga Nabi Dawud alaihissalam, sampailah terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan di tahun kedua dari Hijriyah. Pada bulan Sya'ban turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai akhir ayat. Itu di tahun kedua Hijriyah, berarti pada saat itu umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 54 tahun. Karena Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, umur beliau 52 tahun. Setelah 2 tahun beliau di Madinah baru mendapatkan perintah wajib berpuasa bulan Ramadan. Sebelumnya Rasulullah SAW puasa awal bulan dan akhir bulan, atau juga puasa Senin dan Kamis. Kemudian juga puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, sehingga puasa Ramadan menjadi wajib. Puasa Ramadan. Tapi puasa bulan Ramadan ini tidak sama dengan umat-umat yang terdahulu. Kalau umat yang terdahulu ada di antara mereka yang puasa 40 hari 40 malam, ada yang puasa 3 hari 3 malam, ada yang puasa 1 hari 1 malam. Lain dengan kita. Kalau kita berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, hanya itu waktunya. Setelah terbenam matahari, maka kita harus menyegerakan berbuka puasa. Tidak boleh menunda-nunda. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Madama ummati fi khair, ma'ajjalul futur wa akharus suhur." Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi menyegerakan berbuka puasa maksudnya apa? Ketika kita yakin bahwa matahari sudah tenggelam, ya artinya masuk waktu maghrib. Arti maghrib itu apa? Waktu ghurubis syams, waktu terbenamnya matahari. Jadi pada saat itu kita mesti apa? Nu'ajjilul futur. Kita menyegerakan berbuka puasa. Jangan menunda-nunda sampai gelap. Sampai gelap, tidak ada cahaya lagi, sudah yakin gelapnya, sudah dekat-dekat Isya, jam 7 baru buka puasa. Lama mana kalau siang terus, tidak batal-batal puasanya, nak nunggu gelapnya. Nah ini apa namanya ya, seperti bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang haula Syiah, orang-orang Syiah, orang-orang Rawafid. Mereka berbuka puasa sampai gelap nih, sampai tidak ada lagi cahaya, baru mereka berbuka puasa. Itu adalah orang-orang yang muaswis, ya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Kalau Rasulullah mengajarkan kita, madamat ummati fi khair, madama ummati fi khair, ma'ajalus suhur wa ma'ajalul futur wa akharus suhur. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi buka puasa disegerakan, ya tidak mesti segera itu artinya makan nasi. Yang penting apa? Berbuka puasa dulu.
baik itu yang afdolnya dengan kurma, kemudian minumnya kalau ada zam-zam ya zam-zam, kalau tidak ada ya air putih. Nah ini dulu kita buka. Nanti makanan yang berat-berat tuh nanti nasi, kemudian misalnya besi ataupun yang lain kan berat tuh. Itu nanti. Nah. Artinya yang berat yang kita segerakan takjilnya dulu, kurma atau makanan yang ringan, kemudian kita sholat. Setelah sholat nanti baru kita makan yang berat-berat ya, seperti nasi tadi atau kebiasaan kita ya nasi. Kalau tempe tahu sekarang langka Palembang. Nah, kalau Jakarta langka, Bengkulu langka katanya di berita. Subhanallah ya. Itu ba'dal sholatul maghrib seafdolnya. Kenapa demikian? Karena waktu maghrib ya, alasannya pertama, waktu maghrib itu singkat. Itu pertama. Kedua, kalau kita sudah makan dulu terlalu banyak, nanti sholatnya akan males-malesan. Sholat maghribnya akan ngantuk, akan lesu. Biasanya kalau kita banyak makan, banyak minum. Kalau sudah banyak minum, nanti akan cepat ngantuknya. Jadi sholat maghribnya banyak nguapnya. Nah, jadi buka dulu ala kadarnya. Kalau para salaf kita dulu, terutama di kota Hadramut Tarim, mereka ketika berbuka puasa tamar. Kemudian kalau mereka minum kopi, ada kopi misalnya, kalau kan kurma sudah manis, jadi kopinya kopi pahit. Jadi ngambil manis dari kurma itu. Kalau kita lah kurmanya manis, kopinya manis, maka ujung-ujung kena kencing manis. Nah itu tamarnya sudah manis, minum kopinya yang pahit, segelas kecil. Kemudian minum air putih, lalu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, lalu sholat tasbih. Itu tiap maghrib di bulan Ramadan. Jadi habis sholat maghrib, sholat tasbih tiap hari di bulan Ramadan. Itu sholat tasbih. Itu sholat tasbih sungkan-sungkan. Sholat tasbih, bayangkan habis sholat tasbih, sholat tarawih 20 rakaat. Dan 20 rakaatnya mereka di Tarim bukan di satu masjid atau satu musola misalnya. Dalam satu malam bisa 3-4 kali sholat. Sholat di mana misalnya di Masjid Jami, kemudian di Masjid Pahlawi, kemudian di Masjid Al-Mihdar. Ini bisa 3-4 kali sholat tarawih dalam satu malam. Wah di sana syiban yang sholatnya, yang sholat tarawih ini syiban, orang tua sholatnya 2 kali 3 kali. Yang pakai tongkat, yang jalannya sudah antara setengah nyungsep setengah logus istilah gitu dah. Tapi mereka sholatnya 2-3 kali. Wah kita malas. Kalau lagi pertama, lagi kedua getolnya sholat tarawih. Mulai masuk lagi ketiga agak sungkan galak. Lagi keempat lesu, kelima belonjo digarang langgang. Tak lagi semayang. Itu haula, ya itu luar biasa. Sholat ibadatnya di bulan Ramadan sangat luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Madrasah Ramadan mendidik kita agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi diharapkan setelah Ramadan pun tetap menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Di bulan Ramadan misalnya kita menjaga mata dari memandang yang haram, kita menjaga tangan kita dari melakukan yang haram, tangan kaki kita dari melangkah ke tempat yang haram. Kita jaga benar-benar di bulan Ramadan misalnya. Kemudian kesabaran kita juga jaga di bulan Ramadan. Sebulan penuh digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar dari gembelengan Ramadan, madrasah Ramadan, ya mestinya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar bulan Ramadan justru tidak ada perubahan, sama seperti sebelum Ramadan, berarti menunjukkan kita tidak mendapatkan pelajaran terpenting dari madrasah Ramadan, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, siapa orang-orang ini? Allah berikan tanda-tandanya. Tandanya bagaimana? Tidak usah kita jauh-jauh. Kadang-kadang kita, ya kalau kita amati hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam riwayat lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan. Dalam hadis lain, barang siapa yang qiyamul lail bulan Ramadan, qiyamul lail salat isya dan salat subuh berjamaah minimalnya, itu sudah termasuk qiyamul lail. Imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan ampuni dosanya. Kenapa? Karena dia telah menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah ampuni dosanya. Tetapi kita garis bawahi satu saja mengenai ihtisaban, ikhlas. Tidak semua kita berpuasa ikhlas. Kita kadang-kadang hanya mendapatkan gambaran berpuasa, sepertinya ikhlas, Allah lapor ya Allah, tapi hakikatnya kita tidak mukhlis. Bagaimana demikian? Baru 1 hari Ramadan sudah ngerutuk, ya Allah, alangkah monyo buku puasa, ya Allah, cepat dikit, nyingok jam terus, dengar ingat jam, dengar nyingok jam. Ini menunjukkan sudah ada tanda-tanda tidak ikhlas menjalankan puasa. Kemudian lagi menjelang akhir Ramadan, senang deh. Alhamdulillah 5 hari lagi hari ayo. Alhamdulillah 4 hari lagi hari ayo. Dihitung tahan. Dihitung seperti orang yang mau keluar dari penjara. Dihitung pakai garis. Seminggu lah. 2, 3, 4, 5. Nah, berarti tinggal 2 hari lagi hari ayo. Ketika takbiran malam terakhir, Alhamdulillah. Mana? Alhamdulillah, pada saat malam itu, Alhamdulillah, besok sudah tidak puasa lagi, merdeka. Ada nunjukkan apa? Orang yang tidak mukhlis. Kalau orang yang ikhlas, bagaimana Rasulullah SAW 6 bulan sebelum Ramadan beliau sudah menunggu Ramadan, sudah mempersiapkan diri menjelang Ramadan. Senang Rasulullah ketika datang bulan Ramadan. Marhaban bisyahril mutahhar. Selamat datang, kata Rasulullah, dengan bulan yang mensucikan kita dari dosa. Rasulullah senang datang bulan Ramadan. Dan ketika mau keluar dari bulan Ramadan, sedih. Bagaimana dikatakan dalam syama'il beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir shadda ma'zara wa ahya ahla. Rasulullah kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, syadda ma'zara, artinya beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Artinya apa? Tidak tidur. Wa aiqadha ahla, beliau bangunkan keluarganya. Wa ahya laila, beliau hidupkan malamnya. Jadi 10 malam terakhir bulan Ramadan Rasulullah tidak tidur malam. Kenapa? Sedih mau meninggalkan bulan Ramadan. Begitu juga dengan zaman setelahnya sahabat, zaman tabi'in sampai kepada as-salafun as-salihun, sehingga mereka bikin mereka membuat qasidah, waddi'u ya saimina, waddi'u ya saimina. Makna waddi'u ya saimina. Kalau kita baca-baca baik, Wadda ya Ramadan, asik-asik. Ada maknanya, selamat tinggal wahai Ramadan, selamat tinggal wahai syahr mubarak, wahai bulan yang penuh barokah. Meneteskan air mata ketika mereka membaca itu. Sedih akan ditinggal Ramadan. Nah, ini bertolak belakang dengan kita. Kita waktu datang bulan Ramadan, perasaan barulah sebulan sudah puasa lagi. Sudah keluar bulan Ramadan, cepat hari kita malam ayo lah ini. Malam ayo, alhamdulillah tidak puasa lagi. Maka tidak puasa 6 hari di bulan Syawal.
Nah ini menunjukkan apa? Tidak mukhlis. Jadi tidak gampang menjadi orang yang mukhlis. Orang yang ikhlas tidak gampang. Orang yang ikhlas berpuasa, dia ikhlas ketika dia lapar, ketika dia haus. Dia ikhlas. Dia tunjukkan dengan dia lapar dan haus dia tidak lemah. Justru dia banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min sya'nil mukhlisin. Itu tanda dari orang-orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Puasa sesuai dalam hadis namus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Tidur terus malam tidur, bangun sahur, habis sahur tidur, subuh adzan bangun, habis subuh tidur. Wah subuhnya ndak jamaah dewean kuliah kulhu pula bacanya. Nah cepat wes. Alhamdulillah sudah selesai, fluk tidur lagi. Bangun agak siang jam 8 jam 9, jam 11 lah ngantuk lagi. Apalagi kalau hari Jumat cepat-cepat ke masjid, yang gue pengen iktikaf lama, tak tahu nawaitun nauma fi hadzal masjid madumtu fi lillahi taala. Niatku tidur di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah taala. Pada pak bau nempel langsung. Tidur. Naum shaim ibadah. Benar kata Rasulullah. Tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi kalau dia puasanya mukhlis. Mana? Puasanya mukhlis. Kalau tidur terus menunjukkan orang yang enggak ikhlas dalam berpuasa. Tunjukkan kita mukhlis, kita ikhlas berpuasa. Jangan lemas-lemas. Nabi dan sahabat-sahabat ridwanullah alaihim, mereka berperang pada bulan Ramadan, perang Badar, Ghazwatul Badar. Peperangan Badar itu terjadi pada bulan Ramadan, fi syiddatil har, pada saat panas yang luar biasa. Tapi tidak menunjukkan angkat pedang. Lagi puasa ya Rasulullah lesu. Kenapa? Karena mereka imannya luar biasa. Kemudian mereka juga ihtisaban, ay mukhlisan, benar-benar ikhlas dalam menjalankan puasa. Hakadha kana ashabun Nabi. Itulah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru satu hari ngelentau mesti ini mukhlis, maka tidak gampang. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana cara menjadi orang yang bertakwa? Hadza kuncinya, imanan wa ihtisaban. Puasa dan qiyam puasa, salat berjamaah, salat tarawih, qiyamul lail. Habis sahur, ketika bangun sahur, kalau bisa sebelum makan sahur, salat walau 2 rakaat. Salat taubat ke, sholat istikharah ke, sholat hajat ke, pokoknya sholat sunnah. Baru makan sahur. Sahur. Ini yang afdol. Qiyam Ramadan. Jadi puasa dan qiyam pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ikhlas. Baru kalau kita bisa mencapai ini imanan wa ihtisaban dalam puasa dan qiyam bulan Ramadan, selain Allah berikan kita pengampunan, kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah agar kita mampu melaksanakan puasa dan qiyam bulan Ramadan dengan keimanan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa fihi an syahr Ramadan anzalallahu kitabah wa ja'ala min layali lailatul qadri allati hiya khairun min alf syahr wal alf syahrin akthar min 83 sanah. Fata'ammal hisab dhalik wa tafakkar fi nafsika ayya lailatin hadhihi al-lailah allati sarat 'inda Allah khairan wa afdal min hadhihi al-muddah at-tawilah. Di bulan Ramadan juga Allah turunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Semenjak kami turunkan Quran, kata Allah, di malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Karena ayat tersebut turun 17 Ramadan. Dari mana? Maksudnya Allah turunkan Al-Quran 17 Ramadan itu, yang dikenal di Indonesia khususnya dengan malam nuzulul Quran, itu ada 2 macam. Yang pertama,
Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi ada tempat di langit pertama ini, di atasnya namanya Baitul Izzah. Allah turunkan Al-Quran 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam 17 Ramadan. Kemudian Allah sampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Pertama kali ayat turun apa? Iqra. Pada malam 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. Itu pertama kali malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Iqra. Kenapa Iqra? Ayat pertama surah pertama yang turun. Sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra? Iqra. Bacalah. Apa yang mau dibaca? Rasulullah tidak bisa membaca. Kenapa demikian? Pertama, ayat yang turun itu cuma tanda bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjadi seorang nabi pada saat turunnya ayat tersebut. Kemudian yang kedua, bukan hanya untuk Rasulullah Iqra, tapi untuk umatnya. Membaca adalah jendela ilmu. Dakati langsung ta'allam, belajar. Nah, belajar maco dulu baru belajar. Mana belajar kalau tidak maco? Nah, makanya Allah turunkan pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu pada tanggal 17 Ramadan turunnya, pada malam 17 Ramadan. Nah, jadi Allah turunkan Al-Quran. Ramadan juga disebut Syahrul Quran. Artinya apa? Di bulan Ramadan mestinya kita lebih banyak membaca Al-Quran ketimbang bulan-bulan sebelumnya. Bahkan kalau bulan sebelumnya kita tidak pernah membaca Al-Quran, di bulan Ramadan, ayo mari kita baca Al-Quran. Kita jarang baca Al-Quran. Biasanya Al-Quran di rumah-rumah jadi ajimat, bukan jadi bacaan. Jadi ajimat. Kapan Al-Quran dipakai? Bulan Ramadan baru dipakai. Atau kalau ada yang meninggal, taruh di depan kepala. Buat apa naruh itu? Jadi kalau ada jin masuk, ada Al-Quran nak berani, lah, buat tangkal lah. Anta digunakan. Nah, Al-Quran ini untuk dibaca, bukan untuk ditaruh. Terutama di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Baca Al-Quran. Untuk lebih meresap, belajar yang ada terjemahan, baca. Ini maksud ayat ini apa? Nanti tidak paham, tanya sama ustaz. Tanya sama guru. Kalau kita tidak tahu maksud ayat Al-Quran, sedangkan di sekeliling kita banyak ustaz, banyak guru, yang berdosa kita. Bukan berdosa ustaz. Ustaz tuh yang salah, aku ustaz tak ngajar kami tafsir. Lah, mestinya yang belajar itu siapa? Itu ada fi alsinatil awam, di lisan, di lidah-lidah orang awam. Kadang-kadang salah ustaz tak pernah ngajari kami. Lah, ada ustaz ngetop kamu, itu belajar Nah gitu. Lah dimudahkan oleh Allah. Duit ada, beli kitab tafsir, ayo belajar tafsir, belajar Al-Quran. Bagaimana? Apa maksud ayat Al-Quran? Tanyakan sama ustaz. Jadi tidak kati alasan kalau kita tidak faham ayatul Quran, bahkan ilmu syariat. Ketika kita tinggal di dekatnya para ulama atau orang-orang yang ngerti, kita mengatakan kita tidak faham atau kita tidak tahu. Kebodohan kita berdosa. Nah, ketidakngertian kita ketika kita hidup di lingkungan banyak orang yang ngerti, kebodohan kita atau tidak ngertinya kita itu berdosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Hati. Wa ja'ala min layalihi lailatul qadar artinya khair min alfi syahr. Juga Allah jadikan malam-malam bulan Ramadan itu ada yang disebut malam Lailatul Qadar, yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 40 hari. Itu 1000 bulan. 83 tahun 40 hari.
Artinya kalau pada malam tersebut kita beribadah kepada Allah, ibadah kita itu pahalanya lebih dari 83 tahun 40 hari. Supaya andai kita mulai sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat subuh berjamaah, ini saja yang kita lakukan setiap bulan Ramadan, maka kita pasti mendapati malam Lailatul Qadar. Pasti salah satu ibadah kita itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kalau sudah malas-malesan, bagaimana kita mau dapat Lailatul Qadar? Dan ketahuilah Lailatul Qadar bukan hanya keanehan. Orang kadang-kadang nyari keanehan, sengaja iktikaf, sengaja tidak tidur di bulan Ramadan. Kenapa? Kalau ketemu Lailatul Qadar. Nah, akhirnya yang aneh lewat, misal tikus dari bubungan nyampak depan dia di masjid. Nah, inilah catnya Lailatul Qadar. Jangan jalan tikus nyampak dari bubungan masjid. Al-muhim apa? Allah telah katakan di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikah war-ruh fiha. Ribuan, tidak ada tahu jumlahnya kecuali Allah, malaikat turun ke muka bumi ini. Malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyambangi setiap orang muslim, setiap orang mukmin. Didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat itu turun pada malam-malam Ramadan. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir, kata malaikat. Tiap malam malaikat nyeru itu. Orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, segeralah berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan Allah lipat gandakan di bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang berbuat kejahatan, cukup, stop, berhenti. Ini di bulan Ramadan tambah majal. Di luar bulan Ramadan tidak pernah begadang, di bulan Ramadan begadang. Alasan sama orang tua pun nak mangun kuang sahu. Sebelum mangun kuang sahu, diseplim dulu, mabok dulu. Isyadah. Ya baghiyasy syarr aqsir, kata malaikat. Orang mau melakukan kejahatan, stop, cukup. Wah, ini di bulan Ramadan tambah ini. Ya andai mati lagi maksiat kepada Allah di bulan Ramadan, berarti dia telah menghilangkan satu bonus yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Nah, pendek kata di bulan Ramadan berusaha kita untuk berbuat kebaikan apapun bentuknya, walau hanya dengan mengambil kotoran di masjid, di lantai masjid. Misalnya ada pasir, ada kita ambil, kita taruh di kantong kita. Ini mungkin kecil, bahkan jijik di mata manusia. Ketahuilah, ngambil satu kotoran di masjid, dekat kita ambil, itu satu butir kotoran, satu bidadari yang kita dapatkan di akhirat, di surga. Mana kalau kita ngambil 1000 bidadari kita yang masjid kita 1000, om 2 beda lemak kita masjid dia. Ini 1000 masjid mendak pejem-pejem atau istilahnya dah. Ini artinya apa? Di bulan Ramadan usahakan walau sekecil apapun kita berbuat kebaikan. Ketika di jalan misal ada pecahan kaca, pecahan botol, kita singkirkan. Ini sudah merupakan satu hal yang luar biasa di mata Allah. Di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, satu hal yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu sayang kalau kita lewatkan bulan Ramadan hari-hari demi hari atau waktu demi waktu di bulan Ramadan dengan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berusaha untuk kita selalu beribadah agar apa? Agar bonus yang Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar, ya, di malam tersebut kita beribadah kepada Allah sehingga kita akan mendapat ganjaran khairum min alfi syahr, mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan barokah, hidayah dan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa beramal atau mengamalkan apa yang telah kita pelajari sehingga bermanfaat bagi kita dan menjadi hujjah kita di akhirat kelak, bukan menghujah kita. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين غفر الله لكم